Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia, dengan lebih dari 17.000 pulau yang tersebar di antara dua samudera, Hindia dan Pasifik. Panjang garis pantai Indonesia mencapai 81.000 km, menjadikannya salah satu yang terpanjang di dunia. Selain itu, sekitar 75% wilayah Indonesia adalah laut, yang berarti proyeksi kekuatan di perairan sangat penting. Secara militer, keputusan untuk memiliki kapal induk harus berdasarkan kebutuhan strategis, doktrin pertahanan, dan kapasitas ekonomi. Mari kita analisa dengan data. Kapal induk adalah sistem senjata yang sangat mahal. Contohnya, kapal induk kelas Nimitz milik Amerika Serikat memiliki biaya pembangunan sekitar 4,5 miliar dolar atau sekitar 67,5 triliun rupiah. Belum termasuk biaya operasional tahunan yang mencapai 1,2 miliar dolar atau sekitar 18 triliun rupiah. Selain itu, kapal induk memerlukan ekosistem militer pendukung seperti kapal pengawal, frigat, destroyer, pesawat tempur berbasis kapal induk seperti F-18 atau Rafale M. Sistem pertahanan udara jarak jauh untuk melindungi armada. Saat ini, TNI AL mengoperasikan 4 kapal selam kelas Nagapasa, 8 frigat, dan sejumlah kapal korvet serta patroli. Meski modernisasi terus dilakukan, armada ini belum memadai untuk mendukung operasi kapal induk. Belanja militer Indonesia tahun 2024 sebesar 134,3 triliun rupiah, sekitar 8,9 miliar dolar, jauh lebih kecil dibandingkan dengan negara-negara pemilik kapal induk seperti Amerika Serikat, 877 miliar dolar, atau Tiongkok, 292 miliar dolar. Dari sisi ancaman, Indonesia lebih sering menghadapi tantangan seperti pelanggaran zona ekonomi eksklusif, ZEE, konflik wilayah seperti di Laut Natuna Utara, dan ancaman non-tradisional seperti penyelundupan dan perompakan. Namun, jika melihat perkembangan kawasan, Asia Pasifik kini menjadi pusat persaingan militer global. Negara seperti Tiongkok telah mengoperasikan 3 kapal induk, sementara India memiliki 2 kapal induk aktif. Dari perspektif analisa militer, kepemilikan kapal induk oleh Indonesia belum menjadi kebutuhan yang prioritas saat ini, meskipun secara strategis bisa dipertimbangkan dalam jangka panjang. Pertama, doktrin militer Indonesia bersifat defensif aktif, bukan proyeksi kekuatan global seperti Amerika Serikat atau Tiongkok. Kapal induk adalah platform ofensif dengan fungsi utama untuk proyeksi kekuatan, force projection, ke wilayah jauh dari daratan. Ini tidak selaras dengan fokus TNI yang lebih kepada pertahanan wilayah dan pengamanan perbatasan maritim. Kedua, kapal induk memerlukan kemampuan tempur terintegrasi, pesawat tempur berbasis laut, kapal pengawal, seperti destroyer dan frigat, kapal logistik, serta sistem pertahanan udara laut. Saat ini, struktur dan kesiapan TNI AL belum sepenuhnya mendukung operasi tempur armada kapal induk. Artinya, tanpa ekosistem pendukung, kapal induk justru bisa menjadi beban operasional dan target yang rentan. Ketiga, dari sisi ancaman, Indonesia belum menghadapi musuh negara secara langsung yang mengharuskan pengerahan kekuatan sebesar kapal induk. Tantangan utama lebih kepada konflik maritim terbatas, pelanggaran zona ekonomi eksklusif dan ancaman non-tradisional seperti penyelundupan, perompakan, dan manuver militer asing di wilayah perbatasan laut. Namun, dalam konteks regional power balance di Asia Tenggara dan Indo-Pasifik, memiliki kapal induk di masa depan bisa menjadi simbol kapabilitas militer strategis. Terlebih jika Indonesia ingin berperan aktif dalam koalisi multinasional, misi pengamanan jalur laut strategis, atau operasi bantuan militer jarak jauh. Terlebih jika Indonesia ingin berperan aktif dalam koalisi multinasional, misi pengamanan jalur laut strategis, atau operasi bantuan militer jarak jauh. Kapal induk bisa menjadi pertimbangan jika TNI mengubah doktrin menjadi lebih ekspansif dan didukung oleh kapasitas ekonomi serta industri pertahanan dalam negeri. Kesimpulannya, saat ini prioritas lebih baik diberikan pada peningkatan kapal selam, fregat modern, dan sistem pertahanan udara berbasis laut. Kapal induk bisa menjadi agenda jangka panjang, tetapi membutuhkan kesiapan ekonomi, teknologi, dan infrastruktur militer yang jauh lebih matang. Jayalah Maritim Nusantara, penjaga kedaulatan laut Indonesia. Dengan kekuatan, keberanian, dan semangat juang, TNI Angkatan Laut berdiri kokoh untuk melindungi setiap jengkal samudera Nusantara. Slow up.
I don't take sh**. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll